Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu ya sampai dengan hari ini. Pemirsa, kita masih dapat bertemu tentunya dalam acara Syiar Muhammadiyah MPS Kota Medan kerjasama dengan KB Bukopin Syariah. Nah, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan video-video dari MPS Muhammadiyah Kota Medan. Tentunya kita akan menjelaskan ataupun membahas tentang tema-tema yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya pemirsa ya. Seperti kali ini kita akan membahas tentang peran Korps Muballigh Muhammadiyah Kota Medan ya, tentunya dengan narasumber yang kompeten untuk membahas tema kita kali ini. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber di studio. Bersama saya di sini ada Ustadz Dr. Andes HM Ridwan Piliang MPSI. Beliau adalah Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah atau KMM Kota Medan. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz Ridwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya, luar biasa sekali. Nah ini kan ada satu yang dinamakan Korps Muballigh Muhammadiyah begitu ya Ustadz ya, KMM seperti itu. Nah mungkin pemirsa di rumah ada sebagian yang belum mengetahui ataupun yang sudah mengetahui, namun kita akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa sebenarnya peran dari KMM ini di masyarakat seperti itu pemirsa. Nah mungkin di awal Ustadz bisa menjelaskan dulu kepada kita semua KMM ini apa sih Ustadz, Korps Muballigh Muhammadiyah? Terima kasih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, terima kasih atas pertanyaannya. KMM atau singkatan ataupun Korps Muballigh Muhammadiyah ini adalah salah satu amal usaha daripada Muhammadiyah yang dibentuk oleh Majelis Tabligh PDM Kota Medan. Jadi seluruh muballigh yang bernaung di Perserikatan Muhammadiyah itu harus tergabung di dalam KMM ini. Jumlah muballigh Muhammadiyah di Kota Medan ini 169 orang. Wow, banyak sekali ya Ustaz. 169 orang. Dan semuanya ini sudah bernaung di dalam KMM dan sebagian sudah mendapatkan kartu Muhammadiyah, Korps Muballigh Muhammadiyah itu sendiri. Sementara tugas daripada Korps Muballigh Muhammadiyah ini salah satu menghimpun ataupun mendapatkan Muballigh Muhammadiyah ini apabila diminta oleh masyarakat, masjid, pengajian, itu nanti bisa Korps Muballigh Muhammadiyah ini yang mengutus mereka ke tempat di mana pengajian itu, atau permintaan dari masyarakat ya Ustaz ya. Nah, itulah salah satu tugasnya. Jadi Korps Muballigh Muhammadiyah ini siap di mana saja, kapan saja, kalau diminta. Baik, nah berarti Korps ini adalah perhimpunannya begitu ya Ustadz ya. Semua muballigh yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah ada di dalam KMM ini sendiri. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke, lalu ini kan jumlahnya sangat banyak ini Ustadz, 116. Ini ditugaskan seperti apa cara penugasannya, atau memang sudah ada jadwal khusus yang dibuatkan oleh Muhammadiyah ataupun KMM itu sendiri Ustadz? Nah, ini pula bedanya muballigh yang secara profesional yang termasuk di dalam organisasi-organisasi itu memang sudah terikat dia di dalam organisasi. Sementara Korps Muballigh Muhammadiyah ini tidak terikat dia Muhammadiyah, hanya dia diminta oleh majelis taklim atau masjid atau yang namanya kelompok-kelompok. Nah, apabila diminta masyarakat kepada Korps Muballigh dan Korps Muballigh Muhammadiyah ini menyanggupinya. Kalaulah seandainya ada berkaitan ataupun antara satu dengan satu yang lainnya bersamaan, maka Korps Muballigh ini bisa menunjuk muballigh lainnya. Itulah yang kejadian sementara selama ini. Seperti kemarin saya double
khutbah Jumat saya double. Saya hubungi beberapa teman, saya tugaskan teman tersebut untuk menggantikan saya. Nah, gitu. itu dia. Jadi tidak terikat ya Ustadz, tidak terikat, Kalau ya. ada permintaan ataupun ada permintaan dari daerah setempat, misalnya boleh, tidak harus tergantung dari jadwal yang ada di KMM itu ya Ustadz ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan banyak sekali mubalih yang sudah terhimpun di dalam KMM ini Ustadz. Lalu tentunya kan mubalih ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebenarnya Ustadz, kalau di masyarakat kita ini sendiri, persoalan apa sih yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Ustadz terkait dengan persoalan kita umat Islam ini Ustadz? Ya, masing-masing Kop Mubalih Muhammadiyah tersebut anggotanya sudah ada spesifikasinya. Sudah macam saya lebih cenderung ke kejiwaan kan gitu. Sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada kami kan gitu. Begitu juga dengan yang lain-lain dikaitkan dengan agama. Salah satu contohnya saja hari ini sejak COVID-19 ini merajalela, mudah-mudahan COVID ini tidak ada lagi kan gitu, itu harapan kita. Banyak pemutusan hubungan kerja. Benar, Ustaz. Bahkan banyak pula bercerai gara-gara ini karena nggak ada kerja akhirnya bercerai. Itu semuanya kan jiwa yang ditembaknya semua. Betul. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan semacam pendidikan ataupun pengajaran kepada mereka supaya mereka mendapatkan ketenangan jiwa. Itulah harapan kita. Nah, ini mumpung ada psikolognya di sini ya, kebetulan memang Ustadz Ridwan ini adalah magister psikolog ya, pemirsa ya. Ini berkaitan dengan ketenangan jiwa, permasalahan yang ada di masyarakat begitu ya Ustadz ya. Apalagi dampak dari pandemi seperti yang dikatakan Ustadz tadi, benar sekali banyak sekali karyawan yang di PHK, banyak persoalan rumah tangga akibat tidak adanya pekerjaan dari suami begitu Ustadz ya, sehingga akhirnya istri memutuskan untuk bercerai saja begitu, dan banyak persoalan-persoalan yang lain yang memang kejiwaan kita yang diganggu begitu ya Ustadz ya. Ini kan memang ketenangan jiwa ini sangat perlu sekali kita dapatkan gitu Ustadz. Lalu bagaimana sih Ustadz kita sebagai umat muslim agar jiwa kita ini tetap tenang walaupun banyak sekali persoalan hidup, namanya hidup ya Ustadz ya, banyak sekali persoalan yang kita hadapi, macam-macam lah, setiap manusia pasti memiliki persoalan masing-masing ya, berbagai bentuk persoalan kita hadapi. Bagaimana Ustadz kita sebagai seorang muslim bisa menyikapi persoalan kehidupan ini dengan jiwa yang tenang, bagaimana menumbuhkan ketenangan jiwa itu sendiri Ustadz? Terima kasih. Biasanya saudara-saudara kita apabila ditimpa semacam cobaan, itu mereka bisa lari ke agama, kan gitu. Juga bisa juga lari ke orang-orang pintar. Itu yang merusak. Ke dukun segala macam, itu yang merusak. Nah, alangkah baiknya kalau mereka menyadari, lari saja ke psikolog atau ke orang agama, pada ustadz, kepada ahlinya. Di dalam Al-Quran itu Allah sudah berfirman, surat Ar-Ra'd ayat 28. Itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah. Itu dia. Jadi orang-orang yang beriman itu tentram hatinya. Artinya tuh qulubuhum, bisa tentram. Apabila apa? Apabila ia satu mengingat Allah. Mengingat Allah, kita harus selalu mengingat jadi Allah. Kita harus mengingat Allah. Kalau seandainya hati kita sudah mulai gundah gulana, tidak tentram, kita harus mengingat Allah. Sebagaimana juga firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi kalau jiwa kita sudah tidak tenang, maka selalulah mendengarkan yang namanya bacaan Al-Quran, menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama Allah kan banyak cara. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semuanya membuat hati kita tenang, jiwa kita tenang. Berzikir ya Ustaz, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang sangat penting supaya kita bisa tenang, kita harus mau memaafkan orang. Kadangkala di tengah-tengah masyarakat ini problem kecil
karena kita tidak mau memaafkan bisa menjadi besar. Nah, apabila kita mau memaafkan saudara kita, insya Allah itu tidak ada lagi beban di otak kita, di pemikiran kita, di jiwa kita. Contohnya, sering kali orang mengatakan menzalimi kita. Saya saja pernah, apa dikatakan masyarakat? Siapa yang mengangkat dia sebagai tokoh masyarakat? Kan gitu. Padahal kita tidak minta tokoh masyarakat. Kita diminta oleh penguasa atau pejabat setempat, lurah, camat gitu kan. Nggak pernah kita mengajukan tokoh masyarakat. Nah, dibilang orang kan, dikatakan orang itu kapan pula dia, siapa pula ngangkat dia sebagai tokoh masyarakat. Kalaulah seandainya kita nggak kuat iman kita, bisa stres kita, marah ya, diintimidasi terus. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa tenang akibat kita mau memaafkan orang lain. Benar sekali. Wah, seperti itu ya pemirsa. Jadi memang ketenangan jiwa itu harus kita pupuk, harus selalu mengingat Allah, seperti itu ya pemirsa. Baik, nanti kan kita lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan bekerja sama dengan KB Bukopin Syariah. Saya mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk selalu memberikan komentar ya di kolom komentar bawah, karena nanti akan ada 3 komentar terbaik yang akan dipilih oleh KB Bukopin Syariah dan akan diberikan hadiah ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Ridwan. Tadi Ustadz Ridwan sudah menjelaskan ya pemirsa bahwa memang persoalan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat tentu saja kaitannya dengan ketenangan jiwa kita, seperti itu. Ada langkah-langkah yang dijelaskan oleh Ustadz Ridwan tadi supaya kita tetap tenang jiwanya. Tentu saja selalu mengingat Allah dengan selalu berzikir. Kemudian tadi yang tidak kalah menarik adalah memaafkan orang lain ya Ustadz ya. Memang benar sekali, karena memang persoalan kadang hanya kecil saja Ustadz ya, tapi karena kita merasa jengkel begitu, tidak bisa memaafkan, itu bisa menjadi besar begitu Ustadz. Ada cara-cara yang lain lagi Ustadz supaya kita tetap tenang seperti itu Ustadz? Iya, terima kasih. Sebenarnya untuk mengatasi agar jiwa kita tenang, ada beberapa yang harus kita laksanakan. Setelah kita pertama sekali mengingat Allah, kemudian yang kedua memaafkan orang agar kita tidak ada beban di pemikiran kita, maka yang berikutnya kita harus sabar. Harus sabar, benar. Sabar. Sabar itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang sangat dipuji Allah dan Allah sangat mencintainya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini perlu diketahui ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dengan kesabaran. Pertama, as-sabru ala musibah. Itu biasalah kita dengarkan apabila kita ditimpa musibah, kita sabar. Nah, kemudian as-sabru ala ibadah. As-sabru ala mal, harta, sabar terhadap harta. Yang perlu kita sampaikan di sini, as-sabru ala ibadah. Nah, di sini perbuatan memaafkan itu kan berpahala kita. Di sinilah kelemahan sebagian umat kita, tidak mau memaafkan, saling dendam, mendendam satu sama lain. Atau bisa jadi balas dendam dia. Balas dendam. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, kalau seandainya sudah kita maafkan, itu kan hilang semuanya itu. Harusnya begitu. Tapi orang yang berbuat salah dengan kita itu harus minta maaf juga dia. Kalau dia sudah minta maaf dengan kita, dia tidak berdosa lagi. Tapi kalau seandainya belum juga dia minta maaf kepada kita, itu bisa berlarut-larut dia. Kita udah pelong, udah ringan kita kan, kita udah sampai ucapan maaf kita kepada mereka. Yang kedua, as-sabru ala musibah itu. Nah, perlu kita ketahui kalau kaitannya dengan masyarakat, itu Ibnu Abbas, sahabat Nabi, pernah juga berbicara berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-sabru terhadap yang namanya musibah itu. Apa itu musibah? Musibah bisa dari atas, bisa musibah dari bawah,
bisa musibah dari tengah. Ini Ibnu itu Abbas. sih, Ustaz? Apa itu musibah dari atas? Nah, musibah dari atas itu adalah musibah yang datang dari penguasa, zalimnya pemimpin. Itu dia. Tidak adilnya pemimpin. Itu musibah kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Hadisnya riwayat Muslim ini. Kemudian musibah yang dari bawah itu musibah adalah musibah yang dimunculkan oleh kalangan bawah, masyarakat bawah. Terjadilah begal, perampokan. Itu musibah juga itu. Nah, kemudian yang ketiga, musibah dari tengah. Itu seperti apa, musibah dari tengah ini adalah musibah kaitannya dengan masyarakat, sesama masyarakat. Pemutusan perceraian. Perceraian itu halal, tapi dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang sekarang terjadi perceraian diakibatkan apa? Akibat tidak dapat kerja, tidak lagi bisa memberi nafkah istri, akhirnya tidak bisa menahan yang namanya emosional, terjadi perkelahian, pergaduhan, mereka minta bercerai. Ribuan banyaknya itu. Sumatera Utara saja ratusan banyak perceraian itu. Nah, itu termasuk musibah. Nah, jadi kalau seandainya kita sabar di dalam menerima itu semuanya, insya Allah kita tenang jiwa kita. Percayalah, pasti tenang jiwa kita. Itu yang kedua, sabar tadi. Yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kunci yang ketiga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan kutambah. Tapi jika engkau engkar, ingat azabku sangat pedih. Jadi walaupun bagaimana kita mendapatkan cobaan dengan kondisi hari ini, ya kita doakan sajalah hari ini negara kita aman, tentram, dan semoga haji yang berangkat hari ini mulai masuk, itu kita doakan semoga selamat sampai ke tujuan dan pulang selamat pula. Nah, ini harapan kita. Nah, jadi kalau kita bersyukur, dapat nikmat kita bersyukur. Berapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tak terhingga. Satu saja dicabut Allah nikmat seperti mata, udah kalang kapung udah payah kita menghadapi dunia ini. Satu aja mata saja dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah payah kita menghadapinya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita tenang? Ya, selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat nikmat apa saja yang sudah diberikan Allah, begitu ya, Ustaz. Ya. Kemudian yang salah kafah lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan kejadian di masyarakat kalau ditimpa musibah, mati, wafat, meninggal, katanya. Padahal meninggal itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Islam tuh. Bahasa Islamnya adalah di dalam Al-Quran maut. Mati. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ditimpa musibah, nah kadangkala kita mengucapkan langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terus. Seyogianya kita ungkapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya. Sunnahnya itu alhamdulillah baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau di kalangan saudara kita ungkapkan gitu, marah kali saudara kita tuh, syukurlah katanya. Bersyukur pula dia saudaranya mati katanya kan gitu. Marah orang semua kita kan. Tapi sebenarnya itu yang diucapkan. Makna dari alhamdulillah di alhamdulillah itu segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi semua kehidupan kita ini kan dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur sudah sampai batas waktu kita yang sesuai dengan perjanjian di dalam rahim ibu, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah seharusnya. Nah, itu kalau saya praktekkan seperti itu. Kalau seandainya ada saudara saya meninggal, alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun pelan-pelan saya ungkapkan itu. Di dalam hati aja alhamdulillahnya gitu ya Ustaz ya, supaya tidak tersinggung. Baik, ternyata memang ada kiat-kiat ya pemirsa untuk agar jiwa kita selalu tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan juga di masyarakat ya pemirsa, seperti selalu mengingat Allah, kemudian selalu berzikir, kemudian juga memaafkan orang lain, sabar dan juga bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sampai dengan hari ini ya Ustaz, luar biasa sekali. Tak terhingga rasanya nikmat yang sudah diberikan Allah. Untuk itu agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan begitu ya Ustaz, kita harus selalu mengingat apa nikmat-nikmat
apa saja yang sudah diberikan Allah, banyak sekali dibandingkan dengan masalah yang baru saja diberikan Allah nih kecil ya Ustaz ya, kalau kita bandingkan dengan nikmat yang sangat luar biasa dengan musibah itu artinya menjadikan diri kita tenang menghadapi masalah juga tenang seperti itu ya Ustaz, luar biasa sekali. Baik, inilah dia mungkin salah satu tugas dari Mubalik itu ya Ustaz ya, untuk mungkin bisa mengedukasi kepada masyarakat seperti itu, memberikan pencerahan dan ketenangan kepada masyarakat. Lalu Ustaz, dengan adanya KMM ini, Korps Mubalik Muhammadiyah ini, tentu bagaimana sih hasil yang telah didapatkan kalau dari Ustaz sendiri sebagai ketua KMM ini, bagaimana hasil yang kita lihat di masyarakat dengan adanya KMM ini berdiri di tengah-tengah masyarakat, Ustaz? Ya, kalau kita sensus berarti atau mengadakan penelitian, itu belum pernah kan gitu. Sampai sejauh mana hasil daripada dakwah kita kan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau di kalangan Muhammadiyah, Aisyah, itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Itu tidak pernah berhenti setiap harinya pengajian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 5 waktu sehari semalam ada, tapi tempat-tempatnya berbeda. Umpamanya subuh di Kota Maksum semua masjid subuh. Kemudian zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Jadi semua sudah diberikan itu yang namanya pengajian-pengajian di majelis taklim. Udah alhamdulillah nampaknya volume untuk pengajian-pengajian itu bertambah-tambah dia. Baik, ini terlihat juga antusias masyarakat juga tinggi sampai dengan saat ini ya Ustadz ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali ya pemirsa, perbincangan kita menarik sekali bersama dengan Ustadz Ridwan. Kami akan kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih menyaksikan Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan bekerja sama dengan KB Bukopin Syariah. Kori masih dengan Ustadz Ridwan di sini ya pemirsa, kita masih membahas tentang peran Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Medan. Nah, tadi Ustadz Ridwan telah menjelaskan seperti apa ketenangan jiwa di dalam masyarakat bisa kita raih. Kemudian Ustadz Ridwan juga telah menjelaskan bagaimana hasil ataupun output lah begitu ya Ustadz ya, dengan adanya KMM ini sendiri tentunya Mubalik memberikan ceramah-ceramah yang luar biasa kepada masyarakat. Nah Ustadz, kalau dilihat ini dari 116 orang yang tergabung dalam KMM, materinya biasanya apa saja sih Ustadz yang selalu diberikan kepada masyarakat begitu Ustadz, yang selalu sekali diberikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Materi yang selalu disampaikan kepada masyarakat atau jemaah ada beberapa poin. Antara lain tauhid itu adalah akidah. Nah, akidah dan tauhid itu bisa nanti dijelaskan melalui tafsir, bisa melalui hadis. Nah, sehingga ada nanti tafsir hadis, ada juga tafsir Al-Quran, itu dijelaskan oleh pakarnya. Nah, kemudian masalah ibadah. Masalah ibadah juga tidak terlepas dari Al-Quranul Karim, juga hadis. Benar. Itu ada juga yang menyampaikan nanti itu. Apalagi di negara kita ini, di dunia ini kan ada yang namanya khilafiyah. Nah, itulah hari ini, belakangan ini, Korps Mubalik Muhammadiyah tidak lagi membicarakan khilafiyah itu. Nah, disampaikan kepada masyarakat yang bagaimana ibadah yang sebenarnya menurut Rasulullah SAW. Disampaikan, tidak menyinggung aliran-aliran lain. Itulah paham-paham lain itu dia. Nah, kemudian tafsir, sejarah. Jadi tafsir aja banyak itu. Tafsir sejarah, kemudian yang namanya sejarah itu diungkapkan sejarah Rasulullah SAW, sahabat, kemudian bagaimana pergerakan Islam di dunia ini kan, dan lain sebagainya. Banyak itu. Kemudian masalah ibadah, muamalah tadi. Muamalah tadi adalah hubungan sesama manusia, tengah-tengah masyarakat ini. Juga belakangan ini juga ada
pakarnya juga di antara kaum Mubalik Muhammadiyah itu tentang masalah politik, politik Islam itu. Nah, itu harus juga disampaikan kepada jamaah kita. Nah, sementara masih diberikan penjelasan tentang masalah perpolitikan dalam Islam, masih banyak juga di antara kita tidak mengerti Islam itu, tidak mengerti masalah politik itu. Nah, itulah di antara materi-materi yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada di masyarakat juga ya Ustadz ya, dan yang memberikan materi ini adalah orang-orang yang memang spesifikasi keilmuannya begitu ya Ustadz ya, jadi memang sesuai dengan, jadi kita memberikan materi itu kepada yang ahli begitulah ya Ustadz ya, luar biasa. Tapi sekali. Tidak lari dari manhajnya. Oke, luar biasa. Tentu saja ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya pemirsa, dengan kehadiran KMM ini, Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah ini bisa memberikan ilmu yang lebih kepada kita semua. Apalagi tadi ada politik Islam begitu ya Ustadz ya, ini mengingat sebentar lagi tahun politik ini luar biasa sekali, apalagi kalau udah mulai tahun-tahun politik ya Ustadz ya, banyak sekali bermacam permasalahan yang kita hadapi di sana. Kalau kita sebagai umat Islam bisa memahami seperti apa ilmu politik Islam, ini luar biasa sekali ya Ustadz ya. Baik, nah Ustadz ini kan kalau era dahulu dengan era sekarang ini kan tentu saja berbeda. Tantangan dari Mubalik di era dulu dengan era masa kini seperti apa Ustadz melihatnya? Ada perbedaan nggak Ustadz dalam pemberian dakwah kepada masyarakat dan lain sebagainya? Oh jelas. Perbedaannya sangat jelas sekali. Dulu ya seperti media ini nggak ada kan? Sekarang udah ada. Sekarang berceramah di YouTube media. Banyak kan gitu. Nah, jadi hanya kalau dulu itu kan dari one way communication itu kan gitu. Nah, jadi kalau sekarang bisa saja kita rekam suara kita masukkan ke audiovisual kan, sampai kepada masyarakat itu. Jadi lebih luas cakupannya, jangkauannya. Lebih luas lagi cakupannya. Bahkan dunia bisa nengok kita ceramah. Benar. Kalau dulu kan enggak, kita pengajian itu aja, sekitar jamaah pengajian itu aja. Benar sekali. Jadi memang perkembangan zaman gitu ya Ustadz ya, juga merubah cara dalam berdakwah ataupun media dakwahnya. Sebenarnya menguntungkan ya Ustadz ya, banyak keuntungan ataupun kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ini ya Ustadz ya. Nah kalau tantangan di era saat ini bagaimana Ustadz? Apalagi kan era saat ini luar biasa sekali, era milenial, anak-anak milenial saat ini sudah menguasai teknologi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin sebagian anak-anak ini sering melupakan agama begitu. Ini mungkin tantangan dari Mubalik juga nih Ustadz ya, untuk berdakwah kepada kaum milenial. Bagaimana Ustadz memandangnya ini tantangan di era saat ini? Sebagaimana tadi kita bicarakan bahwasanya keuntungan, manfaatnya luar biasa hari ini. Hambatannya pun luar biasa juga. Luar biasa. Bayangkanlah anak umur 8 tahun atau 5 tahun sudah pandai dia menggunakan HP itu kan. Melihat yang namanya TikTok. Nah, kan itu gila itu semuanya sekarang nampaknya kan gitu. Jadi agak berat kita memberikan dakwah kepada mereka-mereka yang sudah kecanduan ini. Tapi itulah kita sentuh jiwanya tadi. Bisa merusak jiwa, bisa merusak akhlak mereka, sehingga yang namanya hambatan-hambatan itu bisa kita atasi dengan baik. Salah satu contoh sebenarnya nggak perlu kita ketahui, tapi karena udah meluas melalui media seperti Facebook ya, FB, ada orang tidak suka dia dengan ketuanya, kan gitu. Akhirnya keluar dari suatu organisasi. Setelah keluar dari suatu organisasinya itu diboikotinya. Padahal organisasi itu bagusnya kan, orangnya kan nggak sejalan sama dia. Aturannya organisasi itu jangan diapain, jangan diboikoti kan gitu, jangan dijauhi. Aturannya bagaimana jalan keluarnya? Ya bagaimana ketua tadi itu supaya bisa ngikuti kita. Musyawarah mufakat lah. Ini sangat jauh sekali sekarang pada hari ini terjadi seperti itu. Banyak kayak itu saya lihat itu. Kalau nggak suka dengan ketua umpamanya organisasinya di boikot pula kan, dijauhi. Ini kan udah salah. Dijelek-jelekan di media. Iya, dijelek-jelekan pula lagi itu. Seperti itu. Baik, jadi itu salah satu contoh. Tantangan juga ya Ustadz ya. Tantangan juga di era saat ini ya. Benar-benar
baik. Ini kan luar biasa sekali memang perkembangan zaman. Anak-anak sudah bermain gadget dari usia dini ya Ustadz ya. Jadi memang untuk tantangan dari tugas mubalik ini juga sangat berat era saat ini ya Ustadz ya. Mungkin kalau di kalangan Muhammadiyah saja tausiah-tausiah tertentu memang sangat baik, tapi kalau untuk masyarakat luas memang ini menjadi tantangan tersendiri untuk para mubalik yang ada di KMM juga ya Ustadz ya. Ustadz mungkin bisa memberikan harapan ataupun pesan kepada masyarakat di luar sana yang melihat acara kita saat ini Ustadz. Ya, terima kasih. Sebagai closing, saya sebagai narasumber pada hari ini, HM Ridwan mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang dapat mendengar dan memperhatikan siaran ini, marilah kita jaga kesatuan dan persatuan kita. Jangan mudah terbawa rendong, jangan mudah kita diadu domba, jangan mudah pula kita percaya dengan cepat sekali. Bisa jadi kepercayaan dengan cepat sekali itu bisa menyalahi kita, menyalah dalam bermasyarakat ataupun beragama. Salah satu contoh kemarin ini kan ada wacana melahirkan dan menghidupkan LGBT. Ada yang menerima itu. Padahal di dalam Al-Quran sejarah kita baca itu jelas sangat bertentangan dengan perintah Allah SWT. Dengan memberikan azab di zamannya Nabi Lut, kan gitu. Tapi masih ada juga orang yang mendukung itu, mendukung LGBT. Maka jangan cepat-cepat sekali kita menerima apa yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, beribadahlah kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Al-Quran adalah perkataan Allah yang sangat sempurna. Hadis adalah perkataan Rasulullah SAW yang sangat baik. Maka kita harus berpegang kepada kedua cakapnya. Cakapnya Allah SWT dan cakapnya Rasulullah SAW. Apabila kita bisa berpegang teguh kepada dua cakap ini, insya Allah kita akan aman di dunia maupun di akhirat. Iya. Terima kasih. Kepada pedoman hidup manusia adalah Al-Quran dan hadis ya Ustadz, yang luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Dr. Andes HM Ridwan Piliang MPSI yang telah hadir bersama kita di sini, telah memberikan ilmu yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita semua ya pemirsa ya. Dan saya kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu memberikan komentar di kolom komentar bawah ya pemirsa, karena akan ada 3 komentar terbaik yang dipilih oleh KB Bukopin Syariah untuk diberikan hadiah nantinya. Jangan lupa juga untuk di-share kepada rekan-rekan semuanya acara kita ini, dan juga di subscribe ya, jadi Anda akan mendapatkan notifikasi kalau ada video selanjutnya ya. Terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Kori, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.